Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Rifa Diva Tatunida. Saya di sini sebagai asisten praktikum dari mata kuliah praktikum mesin-mesin elektrik. Saya di sini akan saya di sini akan mengenalkan modul peraga dari transformator trainer tipe Cumpa ER500 volt ampere. Dan saya akan mengenalkan alat tersebut kepada rekan-rekan semua. Nah, jadi modul transformator trainer tipe CPE ER500VA ini terdiri atas beberapa bagian. Apakah itu bagiannya? Nah, yang pertama itu satu daya 3 fasa, transformator 3 fasa, terus ada ampere meter, voltmeter, terus ada power meter atau biasa kita sering sebut wattmeter. Dan jangan lupa ada satu lagi yaitu beban resistif berupa resistor. Itu berfungsi untuk apa? Untuk kita menguji alat dari transformator trainer itu sendiri. Nah, jadi modul ini sebenarnya dibuat untuk kayak sebuah peragaan yang ada transformator di industrinya gitu seperti apa. Nah, pada modul ini juga pada modul yang panel bagian depan itu dibuat transparan. Kenapa dibuat transparan? Karena untuk memudahkan kita agar kita itu mengetahui bagian dalamnya itu seperti apa. Untuk bagian-bagiannya langsung kita cek aja. Nah, yang pertama itu ada MCB atau singkatan dari miniatur circuit breaker. Nah, apa fungsi dari MCB itu? Nah, MCB itu berfungsi untuk sebagai pemutus arus. Nah, yang kedua itu ada apa? Ada lampu indikator. Nah, apa fungsi lampu indikator itu sendiri? Pasti teman-teman udah tahu kan? Nah, fungsi dari lampu indikator itu adalah untuk tanda bahwa alat peraga tersebut itu sudah menyala. Nah, bagian yang ketiga itu ada output dari auto trafo. Nah, fungsi output dari auto trafo itu sendiri adalah untuk menaikkan atau menurunkan sebuah tegangan AC gitu. Nah, selanjutnya ada bagian yang keempat. Nah, di bagian keempat ini ada voltmeter AC sisi primer. Apa fungsi voltmeter AC sisi primer itu? Yaitu berfungsi untuk mengukur tegangan yang ada di sisi primer bagian trafo. Nah, yang kelima itu ada ampere meter AC sisi primer. Nah, jadi ampere meter sendiri itu berfungsi untuk mengukur arus yang ada di sisi primer dari trafo itu sendiri. Nah, yang keenam itu ada wattmeter sisi primer. Nah, apa itu fungsi wattmeter sisi primer? Nah, wattmeter ini sendiri untuk melihat berapa daya yang dihasilkan dari trafo itu gitu pada sisi primer. Nah, yang ketiga itu ada trafo 3 fasa. Nah, pada trafo 3 fasa itu dibuat secara individual. Kenapa dibuat secara individual? Karena agar kalau misalkan kita ingin praktek yang satu fasa atau kita ingin praktek yang 3 fasa itu lebih mudah. Jadi kalau misalkan nanti trafonya nyambung, itu nanti kita bakal nggak bisa gitu untuk praktek yang satu atau 3 fasa gitu. Jadi dibuat individual gitu. Nah, jadi perbandingan antara lilitan primer sama lilitan sekunder itu sendiri adalah 1:1. Nah, dibuatnya lilitan 1:1 itu adalah untuk berfungsi sebagai isolator antara sisi primer dan sisi sekunder. Nah, yang kedelapan ada wattmeter sisi sekunder. Nah, wattmeter itu kan udah ketahui ya pasti untuk mengukur daya. Nah, terus yang ke-9 itu ada voltmeter sisi sekunder untuk mengukur tegangan yang di sekunder. Terus yang habis itu yang ke-10 itu ada ampere meter sisi sekunder. Nah, sama seperti yang sebelumnya, ampere meter ini berfungsi untuk mengukur arus yang ada di sisi sekunder trafo itu sendiri. Nah, yang ke-11 ini ada beban resistif untuk
tiga fasa itu sendiri. Nah, jadi beberapa resistor ini ada sebuah resistor dengan nilai yang pertama itu 200 ohm, yang kedua itu ada 400 ohm, dan yang ketiga itu ada 600 ohm. Nah, resistor ini sendiri juga terletak pada masing-masing fasa gitu, kayak misalkan fasa R, S, T, misalkan R 200, S itu adalah 400, dan T-nya adalah 600, seperti itu. Nah, yang ke-12 sama ke-13 itu ada kipas pendingin yang terdiri atas di sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah, pasti kalian udah pada tahu kan apa fungsi kipas pendingin? Nah, yaitu untuk mendinginkan modul transformator trainer itu sendiri gitu, biar nggak panas gitu. Nah, yang ke-14 ada soket kabel untuk satu daya 3 fasa. Nah, jadi soket kabel ini berfungsi untuk menghubungkan antara sumber gitu, sumber yang diambil dari panel gitu ke alat itu sendiri gitu. Jadi hubungin melalui soket ini dulu gitu. Jadi nggak langsung ke alat gitu. Nah, terus ke-15 itu ada knob auto trafo 3 fasa. Nah, jadi knob auto trafo itu sendiri berfungsi untuk mengatur besarnya tegangan ya yang keluar. Nah, untuk kita pilih gitu, kita tuh ingin seberapa besar gitu kan kayak gitu. Jadi untuk ngaturnya itu kita pakai knob kayak gitu. Nah, mungkin untuk perkenalan atau bagian-bagian komponennya sampai sini saja. Nanti kita langsung lanjut ke praktikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tony Nur Yahya, NPM 17700-2019, selaku asisten praktikum dari mesin-mesin elektrik, akan menjelaskan mengenai praktikum pertama, yaitu pengukuran daya pada trafo. Pengukuran daya terdiri atas 3, yaitu pengukuran daya tanpa beban, pengukuran daya apabila sekunder mengalami short, dan pengukuran daya dengan beban. Yuk langsung ke praktikumnya, skuy. Percobaan pertama yaitu pengukuran daya tanpa beban. Rangkaiannya ada di samping. Oke, setelah kita merangkai rangkaiannya sesuai dengan petunjuk yang tadi, maka kita akan jalankan modulnya. Langkah-langkah menjalankan modul yaitu yang pertama, nyalakan trafonya yang ada di sebelah sini. Setelah trafo menyala, kemudian kita nyalakan juga MCB-nya. Sebelum menyalakan MCB, pastikan dahulu knob trafo 3 fasa atau auto trafo harus di posisi 0. Setelah posisi 0, baru kita nyalakan MCB-nya. Nah, setelah lampu indikator menyala ketiganya, maka kita naikkan tegangannya sedikit demi sedikit. Baik, setelah auto trafo menyala, kita naikkan tegangannya sedikit demi sedikit hingga voltmeter naik. Untuk tegangan kita setel sampai ke 220 volt agar menyamai trafo atau tegangan yang ada dari PLN. Oke, tegangan sudah sama, harus terukur sekian.
tegangan sekian, dan daya yang dihasilkan apabila trafo tidak berbeban sekian. Baik, kita lanjut ke percobaan kedua. Lanjut ke percobaan kedua, yaitu percobaan apabila sisi sekunder mengalami short. Seperti ini rangkaiannya, kita lanjut ke percobaannya. Baik, percobaan ini akan dilakukan sesaat saja karena dapat menyebabkan short pada bagian primer. Tapi dengan begitu kita dapat tahu bahwasanya dampak short pada bagian sekunder itu dapat mempengaruhi bagian primer. Baik, kita nyalakan. Oke, lanjut ke percobaan ketiga, yaitu pengukuran daya dengan beban. Yuk kita lanjut ke percobaannya. Oke, kita lanjut ke percobaannya. Kita nyalakan MCB-nya. Oke, posisi awal tanpa beban. Nah, kita berikan beban. (200 ohm) terlebih dahulu. Untuk arus sekian. Untuk tegangan sekian. Untuk daya, karena wattmeter di sini mengalami kerusakan, maka rekan-rekan dapat menghitungnya sendiri. Untuk sekunder dan yang ini untuk primer, ini dayanya sekian. Oke. Lanjut ke 400 ohm. Untuk ampere sekian. Untuk tegangan sekian. Untuk daya di sisi primer sekian. Untuk arus di sisi primer sekian. Tentunya memiliki perbedaan nantinya ya. Oke, selanjutnya ke nilai beban terakhir, yaitu 600 ohm. Untuk arus di sekunder sekian. Untuk tegangan di sekunder sekian. Lalu untuk daya di primer sekian. Dan untuk arus di primer sekian. Baik, segitu praktikum pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.